Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Hasan Tabil Haq dari TRO 25 kelas E NIM 142. Di sini kita akan kembali di pertemuan ke-6, itu kita akan membahas tentang fungsi, algoritma dan pemrograman. Bisa kita langsung ke pertama, penjelasan singkat. Function, kita akan menjelaskan function dahulu. Function itu adalah bagian dari pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Fungsi ini berfungsi untuk memecah pemrograman besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola, menghindari penulisan kode yang sama berulang kali, serta memperjelas alur kerja pemrograman. Dalam pemrograman seperti Python atau yang lain, fungsi itu dapat menerima input yang disebut parameter dan menghasilkan output menggunakan return. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih efisien, rapi, mudah dipahami, serta lebih mudah diperbaiki atau dikembangkan di kemudian hari. Function activity adalah kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep fungsi. Konsep fungsi dalam pemrograman. Melalui aktivitas ini, seorang belajar bagaimana cara membuat, memanggil, dan menggunakan fungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemrograman. Fungsi activity melatih kemampuan dalam mengatur kode agar lebih terstruktur, efisien dan mudah dipahami. Dalam kegiatan ini biasanya dilakukan latihan seperti membuat fungsi untuk menghitung, kalkulator, nilai, menampilkan sebuah perhitungan, data, database, list, atau yang lain, agar seseorang dapat memahami pentingnya fungsi sebagai komponen utama dalam pemrograman untuk membagi pemrograman besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah digunakan kembali. Terusnya kita akan membuat project tentang Complete School Grade Statistic. Complete School Grade Statistic adalah project pemrograman yang bertujuan untuk menghitung dan menganalisis data nilai siswa menggunakan konsep fungsi dalam bahasa pemrograman. Dalam proyek ini, peserta membuat pemrograman yang dapat memproses sejumlah nilai siswa untuk menentukan rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, serta memberikan nilai hasil statistik secara otomatis. Proyek ini melatih kemampuan logika, perhitungan matematis, serta menerapkan fungsi agar program jadi lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, proyek ini juga membantu memahami pentingnya pengelola data dan dunia pendidikan, dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses analisis nilai sekolah. Kita bisa langsung saja. Yang pertama, kita akan bukan scratch untuk melatih fungsi yang pertama. Sini kalian bisa bikin define dulu. Nah, di sini di Sivan ada di my blog, kalian bisa bikin blog, terus bisa kalian ketik di sini seperti welcome user atau name age. Nah, bikin welcome username, terus user age, terus kalian bisa cari di get username. Setelahnya kita bisa bikin say di looks, kita beli join operator, terus kita bisa menambahkan di variabel dengan membuat result username dan result user age. Nah, untuk di define-nya kita pakai get username as and wait, terus set result username dan juga answer. Nah, terus kalian klik di sini, itu bisa langsung berkompil. Kita bisa coba dulu. Dan nah, di resultnya tuh biar langsung dapat di sini, dan karena kita menggunakan tadi ya resultnya di sini, jadi hasil dari yang kita ketik ini bisa langsung masuk ke result define. Kalau misal kita bikin kayak age kali ya, kita bikin my blog, get user age, blog lagi
H. Oke. Nah, kita bisa kopas di sini. Control TV. Si user H ini. Nah, kita bisa klik start, username, Bill, hello. Oh, nanti dulu. Bill terus tim. Nah, di sini masuknya ke 155 di Israel. Bisa langsung coba di Python, di VS Code bisa langsung buka web pemrograman kalian. Bahasa kita gunakan VS Code. Nah, di sini kalian bisa bikin di sini A sama dengan 2 untuk mendapatkan passing grade yang pasti. Terus kita bisa definition double number, kita bikin number, terus kita bikin number return number kali 2. Yang ketiga ada triple number, terus return number kali 2, dan yang terus kita bikin lagi di def get username sama dengan input what's your name. Terus kita bisa tambah sama dengan A yang tadi kan di atas 2, jadi dia langsung nambahin kedua. Return username, di definition kita bikin get user age, return in integer input how old are you. Terus di def welcome user kita intinya kita bikin def username, get username, print hello dari yang username kita dapat. Terus yang kedua user age kita bikin UR plus strings user age yang kita dapat dari welcome. Terus numbernya kita bagi, nggak bisa kita langsung run. Clear dulu, kita coba run. Run the code.
Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan kita untuk melanjutkannya mungkin ini mesti ke scratch dulu karena masih ada beberapa yang belum kita isi karena berbeda dari yang scratch tadi. Kita kan menggunakan define, kita bisa langsung menggunakan coba ke project yang kedua rapid, mungkin lebih vertikal ya, lebih pasti. Nah, kita bisa langsung coba di project yang kedua di scratch. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk membuat kalkulator. Di sini itu ada instruksi di define, itu instruksi stock number 1, number 2. Kita coba bikin variabel. Sini ada ratio, operation, number 1, number 2 dan variabel. Sudah 3 di sini. Ini define instruksi, terus bisa di number 2 operation set dan juga if operation. Mungkin kita bikin di flowchart dulu, kita coba lihat di flowchart tentang kalkulatornya. Nah, kira-kira kayak gini lah. Jadi kalian input number 3, call function double number, hasil x2 dan print hasil dan n. Jadi untuk flowchartnya gini, kita lihat di punya tuh cara operation 1, 2, 3. Kita coba run dulu di sini. Nah, nomor 1 coba kita 5, nomor 2 6, action addition itu kita bikin 2. Nah, kita langsung bunyi 2, offset number 2, operation dan result. So, di sini harusnya kita hilangin dulu aja sih sini, karena kita menggunakan berapa milisek. Kita bisa bikin dulu say division by 0 not possible. Terus kita bisa cari di
variabel nggak dikontrol buat nge-stop semua di bawah. Nah, nah jadi langsung nambah di sini speed number dan number 2. Dulu. Nah isi bisa kita tambahin dulu save dulu sini bawah untuk stopnya. Oke. Join result terus kita tambahin di sini. Nah ini satu. Nah wait satu guys.
bakal operator di sini. Lagi di sini 4. Itu bakal langsung nambahin di rasuknya. Dia bisa nambah 4 atau 5, dia langsung nambah sini operator. Kita bisa langsung coba di VS Code. Di sini bakal bikin kodian tentang kalkulator yang sama di Scratch aja. Bikin dulu instruction di sini. Dev instruksi, terus kayak gini. Dua saya bisa ikutin sih, print untuk the then type. Nah, oke, lagi dev number action number 1. Nah, sini tambah ya, tambah number 2. Kita bikin di sini 4 2 3. Dengan di sini jadi subtraction number kita ganti sini ke kali, minus dulu, kurangi ratio number kita ganti ke kali. Terus ini terakhir kita ke divide, kita ke bagi. Nah, terus kita bisa
bikin print instruction. Print instruksi dengan float input bikin instruksi ya guys. Nah terus sama sini number 2 terus bawahnya operation sama dengan integer input operation type operation yang kita mau pilih. Satu for a titik h titik 2 titik tambah bagi. Sub 3 for multi plus di David. Oke.
Sini bila wae di if threshold did true numbers. Oh, subtract, terus ini kalau tadi multi divide tadi kan. Divide nah itu bisa langsung terus open string result tadi gitu. Kita bisa langsung run coba. Kita habisin dulu. Nah, baruan kita coba 3 sini 3 baru 5 kita coba tambah ya. Nah, jadi bisa kalau misalnya resepnya kita bisa sini 1 tuh untuk tambah, 2 tuh kurang, 3 tuh untuk kali, 4 tuh bagi. Jadi karena kita tadi 3 tambah 5 jadi ini 8, jadi nggak benar. Jadi sekitar kayak kalian bisa bikin kayak gini, ini instruksi dan vote. Terus kita bisa coba ke project kita. Jadi kan tadi kan competitive to school, jadi kita itu bisa bikin flowchart dulu sini untuk mencari nilai rata-rata. Di sini ada nilai max, update nilai ya tidak, nilai nim. Jadi flowchartnya kayak gini, ada min plus nilai bagi nilai tadi 70, misal kayak start include jumlah siswa, instilasi reversible total 0, max 0, dan min 100 lulus. Jadi kalau misalnya mau lulus minimal dulu itu berapa. Nah ini bisa apakah I dan N, nilai input siswa kelas 1, hitung rata-rata total N, terus total sama dengan total nilai, tampilkan hasil rata-rata max, min, lulus dan tidak lulus. Jadi kita bisa bikin flowchartnya tuh ini, kita bisa langsung ke scratch dulu. Nah di scratch kita tuh bikin kayak gini, fetch
Nah, kita bisa bikin kayak gini. Delete all of grades, define compute list average, terus compute list minimum nilai dan berapa nilai. Nah, kita bisa coba di sini. Saya coba ke 60 not grade 6 7 nilai ya 8 5 6. Nah, terus kalau misalnya mau stop kita bisa bikin min 1, minimal 5, average-nya itu 5,2 dari yang kita dapat spreads dan minimum spread grade-nya itu min 1. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa bikin grade minimum nilai yang kita dapat. Kalau misal kita bisa langsung ke VS Code untuk codingannya. Di sini kita bisa bikin fungsi minta nilai input dari nilai dari pengguna. Definition get from user. While kita bisa ada while, if, else, dan revision. Definition compute list minimum for number list dan list maximum. Jadi kayak gini lah compute list minimum grades. Kalian bisa samain aja sini. String average. Nah, itu untuk average-nya. Program utama kita yang kita jalankan fungsi itu menghitung rata-rata, fungsi mencari nilai maksimum, dan juga fungsi mencari nilai minimum. Ini untuk nilai dari pengguna ya. Kita inputnya kita masukkannya dari sini, terus kita nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan juga program utama kita bikin. Kita bisa coba run. Next grade 7 salah di sini 7 8 7 lagi 9 sama 6. Terus kita min 1 untuk stop programnya. Nah, jadi langsung ini you given 5 grades, minimum 6, maksimal 9, average-nya 7,4. Nah, jadi udah bisa masuk minimum, max, dan juga average. Ya, sekiranya projectnya tuh kayak gini, kalian bisa bikin di manapun. Jadi kalian tuh bisa harus nyari minimum nilai rata-rata, maksimum, dan juga apanya bisa dari Python atau apa. Nah, cukup dari saya untuk penjelasan tentang pertemuan kita yang ke-6 dari fungsi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Azan Nabila, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.